Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, as-saimin, as-saimat yang dimuliakan Allah, datangnya bulan Ramadan adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya dan kitab Al-Azkar An-Nawawi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau beriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk bulan Rajab, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahilah bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maka dari riwayat ini bisa kita ketahui bagaimana baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka itu artinya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di mata baginda kita Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hal yang menyebabkan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan tersebut? Maka di sini kita akan sebutkan ada beberapa hal yang menunjukkan bulan Ramadan itu sangat ditunggu-tunggu oleh baginda kita Rasulullah. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wa furqan." Yang kedua, karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah, sehingga semua amalan ibadah di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda fariidah fi ma siwah." Kata baginda Rasul, barang siapa yang menunaikan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka sama dengan menunaikan ibadah yang wajib di luar Ramadan. Wa man adda fihi bi fariidah kana kaman adda 70 fariidah fi ma siwah. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah yang wajib di bulan Ramadan, maka sama halnya seperti menunaikan ibadah 70 kali yang wajib di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu Rasulullah, karena bulan tersebut adalah bulan yang dipenuhi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah juga mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama ta'akhkhar." Dosa-dosa yang akan datang pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah, karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu Rasulullah, karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan daripada api nerakanya Allah, ataupun itqun minan nar. Maka di bulan Ramadan Allah membebaskan dari hamba-hambanya daripada siksaan azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam,
kenapa baginda Rasulullah SAW menunggu kedatangan Ramadan? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang datang dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati ayyakuna Ramadanus sana kullaha." Seandainya hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umatku mereka mengetahui keistimewaan daripada bulan Ramadan, latamannat ummati ayyakuna Ramadanus sana kullaha, niscaya mereka akan berangan-angan untuk minta jadikan Ramadan itu setahunan penuh. Maka dari berbagai macam keistimewaan yang kita sebutkan inilah penyebab daripada kenapa baginda kita Rasulullah SAW jauh-jauh hari beliau sudah memohon dan meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai Allah berikan kita kesempatan tapi kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, atau kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui baginda kita Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang maksum, yang terbebas daripada dosa, tapi beliau sangat mendambakan menunggu-tunggu kedatangan bulan Ramadan. Tapi kita umat baginda Rasulullah yang berlumuran dengan dosa, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, baik daripada dosa yang besar, terlebih lagi daripada dosa-dosa yang kecil yang tidak bisa terhitung. Maka begitu banyak dosa kita yang kita miliki, alangkah hinanya kita kalau seandainya datang Ramadan tapi kita menyia-nyiakan daripada melakukan ibadah di dalamnya. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, jangan sampai di saat kita berada di Ramadan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan dalam sebuah riwayat hadis daripada Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Imam Hakim dalam mustadraknya. Dalam sebuah doa baginda Sayyidina Jibril alaihissalam pernah berdoa yang diaminkan oleh baginda kita Rasulullah. Kata Sayyidina Jibril, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah." Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Sayyidina Jibril itu pun diaminkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita hadapi ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan menambah daripada ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sehingga kita termasuk daripada hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk pribadi kita sendiri dan umumnya untuk hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.